Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Hari ini kita akan berbicara atau membahas tentang hukum-hukum qirot ya. Qirot itu adalah nama lain dari mudharabah ya. Istilah di perbankan syariah di Indonesia lebih sering menggunakan istilah mudharabah. Ini di kitab fikih menggunakan istilah qirot, tapi sama saja. Mudharabah intinya itu adalah teman-teman dulu kalau ada yang pengen mendeskripsikan tentang qirot atau mudharabah silakan. Ada yang ingin? Enggak ada. Ya, Mas Mahfud. Silakan Mas Mahfud. Ya bagus, saya suka ya. Jadi tadi perjanjian di antara dua orang, satu sebagai pemilik modal, satu sebagai pelaksana atau pengelola, di mana keuntungannya nanti dibagi dua. Ya, begitu. Ya, itu sudah sangat tepat itu ya deskripsinya Mas Mahfud. Itu definisi dari qirot ya. Insya Allah sampean semua orang-orang muamalah sudah paham betul ya. Nah, sekarang mari kita pelajari ketentuan-ketentuannya ya. Ya, mari disimak. Walil qiroti arba'atu syara'ita ayyakuna alanatin minad darahimi wa dananir ya. Walil qiroti, dan itu milik akad qirot, dan itu milik akad qirot arba'atu syara'ita, ada 4 syarat ya. Qirot memiliki 4 syarat. Artinya ketika 4 syarat ini terpenuhi berarti qirot ya berlaku, tetapi ketika tidak dipenuhi berarti ya tidak berlaku qirotnya dalam perspektif mazhab Syafi'i. Ayyakuna, yaitu hendaknya qirot, alanatin dengan mata uang, minad darohimi, dari semisal dirham, wadananiri, dan dinar ya. Ini kitab dikarang di abad ke-6 Hijriah oleh Syekh Abi Suja. Jadi yang disebutkan adalah dananir dan darohim ya, dinar dan dirham. Ya kalau dalam konteks sekarang ya mata uang yang kita pakai sekarang itu. Mengapa harus menggunakan mata uang? Karena bekerja sama dalam muamalah dengan qirot ini itu kan sesuatu yang keuntungannya samar, bisa jadi untung, bisa jadi tidak untung. Jadi andai kata terjadi kerugian, maka uang itu adalah sesuatu yang paling mudah untuk dibagi atau ditasarufkan dalam hal apa. Itu sesuatu yang paling mudah untuk ditasarufkan gitu, uang itu. Beda misalnya qirot itu modalnya tidak dengan uang, dengan barang ya. Lah, barang itu kan misalnya nanti sudah rugi, sudah capek orang itu, mau dijual itu kan sulit ya. Tetapi kalau mata uang itu kan sangat gampang untuk dialihkan atau bagaimana ya. Ya, itu mengapa para ulama menyaratkan menggunakan natin, menggunakan mata uang. Terus wa ayadzana, dan hendaknya mengizinkan. Robul mali, pemilik modal,
robul mali pemilik modal, lil amili bagi pengelola atau pekerja, fit tasorufi dalam pengelolaan, fit tasorufi dalam pengelolaan, mutlakon secara mutlak, mutlakon secara mutlak. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, pengelola itu harus diberi hak kuasa penuh untuk mengelola harta. Pemilik modal tidak boleh membatasi pengelolaan harta ya dalam mazhab Syafi'i, karena kirot dalam logika yang dipakai oleh mazhab Syafi'i itu, karena ini adalah untuk usaha, jadi pelaku usaha harus diberi keleluasaan agar bisa mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Itu dalam perspektif mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab lain seperti mazhab Hanafi itu memperbolehkan membatasi, ya kamu silakan ini uang dipakai dikelola untuk usaha, tetapi syaratnya kamu jangan menjual ke Malaysia misal atau apa gitu. Nah itu bagi mazhab Hanafi itu boleh, tetapi dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh. Jadi pelaku usaha atau pengelola itu harus diberi keleluasaan. Terus aufima atau dalam barang, aufima atau dalam barang, layang kotingu yang tidak terputus, wujuduhu wujudnya barang itu, ghaliban secara umum. Jadi pengelolaan barangnya, pengelolaan hartanya itu adalah harus dalam sesuatu yang umumnya itu wujud tetap eksis, bukan sesuatu yang langka. Ya contoh ya pengelolaan, ya kamu silakan ini uang saya kasih modal kamu melakukan usaha, misalnya berdagang binatang misalnya atau apa. Lah ini harus barang yang memang umum wujudnya. Misalnya pemilik modal itu mensyaratkan ini silakan dikelola, tapi kamu khusus melakukan jual beli misalnya binatang yang langka, misalnya komodo atau apa, padahal dia itu sedang berada di Pulau Jawa. Lah itu maka tidak boleh. Jadi harus barang yang memang umumnya itu ada, tidak terputus keberadaannya begitu. Terus wa ayastarito, dan hendaknya mensyaratkan, dan hendaknya mensyaratkan, maksudnya ini adalah ya, dan hendaknya pemilik modal mensyaratkan atau menjanjikan, dan hendaknya pemilik modal mensyaratkan atau menjanjikan, lahu bagi pekerja atau pengelola, juz'an bagian, makluman yang diketahui atau yang jelas, minaribahi dari keuntungan. Jadi pemilik modal harus menyatakan di awal berapa pelaku usahanya, berapa pengelolanya akan mendapatkan uangnya. Lah mendapatkan uangnya itu berdasarkan keuntungan ya. Itu sesuai dengan prosentase. Apakah 50-50, apakah 60-40 atau berapa. Lah itu disepakati. Jadi pelaku usahanya atau pengelola itu sudah tahu dari awal bahwa ketika saya melakukan usaha ini saya akan dapat sekian persen. Lah itu harus. Ya, lanjut.
Terus wa alla yuqaddiro, dan hendaknya pemilik modal tidak menetapkan. Hendaknya pemilik modal tidak menetapkan bimudatin, waktu, ya. Pemilik modal tidak menetapkan, oke, kamu melakukan bagi hasil dengan saya tapi cuma 1 tahun misal. Itu tidak boleh. Mengapa? Karena bisa jadi dalam waktu 11 bulan dia sedang atau hampir untung, tetapi atau sebenarnya dia setahun itu hampir untung ya, mau mendapat proyek besar, tapi karena proyek kontraknya cuma setahun dia diputus, akhirnya tidak jadi mendapatkan keuntungan besar itu. Nah itu alasannya itu. Jadi tidak boleh dibatasi waktu, tetapi akad ini malah justru bisa dibatalkan kapanpun. Nanti ini tidak dari sini yang ada di penjelasan kitab Fathul Qoribnya atau syarahnya. Jadi kapanpun antara pemilik modal dan juga pelaku pengelola itu bisa membatalkan atau menyudahi sesuai dengan perjanjian ya. Maksudnya di akad lagi, kita putus kontrak misalnya, itu bisa. Terus wala domana, dan tidak ada tanggungan atau menanggung, tidak ada menanggung ngalal amili bagi pengelola illa bi'udwanin, kecuali sebab zolim atau sewenang-wenang gitu ya, kecuali sebab sewenang-wenang. Jadi pelaku pengelola itu tidak menanggung kerusakan atau kerugian selagi dia melakukan tugasnya sebagaimana wajarnya. Mengelola misalnya mesin jahit, misalnya usaha jahit gitu ya, mesin jahit ya digunakan untuk menjahit sebagaimana wajarnya. Tetapi ketika mesin jahit itu misalnya digunakan untuk menjahit karung ya, misalnya itu penjahitan baju tapi digunakan untuk menjahit karung yang tebal, itu misalnya rusak, lah itu harus mengganti. Artinya melakukan sesuatu yang di luar kepantasan atau kewajaran dari sesuatu yang dipergunakan. Terus wa idza hasala, dan ketika hasil ribahun, keuntungan, wa khusronun, dan kerugian, jubiro, maka ditutup atau ditutup bolehlah. Al khusronu, kerugian, biribhid, dengan keuntungan. Ketika ada keuntungan dan kerugian, maka keuntungan menutupi kerugian, baru setelah itu dibagi ya, hasilnya. Oke, untuk penjelasan dari kitab cukup sampai di sini ya. Silahkan kalau mau diskusi.